Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa menjumpai kita semuanya. Dan saya berharap dari tempat ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Mazmur 119 ayat ke-18. Mazmur 119 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sekali lagi saya ulangi, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Ayat yang sudah kita dengarkan ini merupakan satu doa, harapan, kerinduan dari penulis Mazmur ini agar Tuhan menyingkapkan matanya dan dengan mata yang terbuka dia bisa memandang keajaiban-keajaiban daripada firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Ayat ini tentu sangat menarik, apalagi kalau kita perhatikan mengenai siapa penulis ayat ini. Kita tahu saudara-saudara, kitab Mazmur itu ditulis paling banyak oleh Daud. Dan juga ada penulis yang lain. Dan kita tidak tahu pasti Mazmur 119 ini siapa penulisnya. Banyak penafsir mengatakan bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud. Tetapi hari ini siapapun penulisnya, apakah dia Daud atau seorang yang lain, dia pasti orang yang sangat rohani, sudah dewasa, dan dalam kedewasaannya dan dalam kerohaniannya, dia masih berdoa, dia masih berharap, dan dia punya kerinduan yang dalam agar Tuhan sendiri menyingkapkan matanya, atau dalam bahasa yang lain, membuka matanya, agar dia bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat ataupun firman Tuhan. Bisa kita renungkan saudara-saudara, orang yang sangat rohani, orang yang dipakai Tuhan, dan orang yang sudah lama melayani, masih berdoa agar Tuhan menyingkapkan ataupun membuka matanya, agar dia bisa memandang keajaiban-keajaiban daripada firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, pada waktu itu firman Tuhan tentu belum dibukukan semuanya, khususnya perjanjian lama. Ada kemungkinan besar baru kitab Taurat, 5 kitab Musa, dan mungkin 10 perintah Allah yang sudah dibukukan. Tetapi dalam semua keterbatasan itu, penulis Mazmur ini berdoa agar Tuhan menyingkapkan matanya, tentu mata secara rohani, agar dia bisa memandang keajaiban-keajaiban daripada Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan. Apakah doa yang sama
kerinduan yang sama, harapan yang sama masih kita panjatkan kepada Tuhan? Ataukah hari ini mungkin kita pernah alami, kita membaca firman Tuhan, tetapi seperti sudah biasa saja. Bahkan mungkin bisa lebih parah. Kita sudah lebih senang membaca berita, kita lebih senang membaca majalah, atau menonton siaran-siaran TV, dan banyak lagi daripada kita merenungkan firman Tuhan. Ada seorang pendeta pernah berkata, orang Kristen itu ada yang aneh. Tentu tidak semua, ada sebagian yang aneh. Bagaimana orang Kristen yang aneh? Kalau dia membaca majalah, membaca koran, dia percaya 100%. Tapi kalau dia membaca firman Tuhan, meragukan firman Tuhan itu aneh, saudara-saudara. Dan saya berharap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan orang Kristen yang aneh. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang Kristen aneh itu kalau dia menonton film atau sinetron, 2 jam durasi film atau sinetronnya dia tonton, matanya hampir tidak berkedip dan terasa singkat sekali. Tapi kalau dia membaca firman Tuhan atau mendengarkan khotbah dari pendetanya di gereja, setengah jam saja pendetanya berkhotbah, dia merasa sudah terlalu lama. Itu adalah orang Kristen yang aneh. Dan saya berharap kita bukan menjadi orang Kristen yang aneh. Kalau kita hari ini mungkin sudah lama melayani, mungkin juga sudah lama menyampaikan firman Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin juga kita masih baru, tidak ada salahnya saudara-saudara, doa seperti doa pemazmur ini kita panjatkan kehadirat Tuhan. Singkapkanlah mataku Tuhan, bukalah mata rohaniku Tuhan, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sehingga firman Tuhan ini bukan sekedar biasa saja. Lihat jemaat mula-mula, salah satu ciri-cirinya yang diperlihatkan oleh Alkitab kepada kita adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan dikatakan mereka mendengarkan saja, tapi mereka bertekun. Ada kesulitan, ada tantangan. Di dalam kesulitan dan tantangan itu pun, waktu mendengarkan firman Tuhan, mereka sukacita menerimanya. Karena mereka tahu firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada umatnya. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya, mengungkapkan isi hatinya, tentu ada sesuatu yang sangat penting yang mau disampaikannya kepada kita. Orang tua kita saja, apalagi kalau tinggal kita bersama orang tua berjauhan, dia menelpon kita atau video call dengan kita, kita senangnya luar biasa. Apalagi kalau dia menyampaikan sesuatu
yang sangat penting. Sehingga tidak terasa setengah jam, 1 jam kita berbicara, seolah-olah itu singkat. Karena apa? Karena hubungan kita dengan orang tua kita itu begitu dalam. Sehingga apa yang disampaikannya merupakan isi hatinya kepada kita. Dan itu kita nikmati sungguh-sungguh dan terus kita rindukan. Bukankah seharusnya kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita lebih merindukannya? Saya bertanya kepada saudara-saudara hari ini, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita hari ini sama seperti pemazmur ini? Doanya, harapannya, kerinduannya, singkapkanlah mataku, agar aku memandang keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu. Atau kita hari ini sudah merasa biasa saja? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah begitu ajaib, begitu berkuasa, karena merupakan napas Allah sendiri. Nilainya begitu tinggi. Dia menyatakan isi hatinya kepada kita hari ini. Bukan lagi lewat mimpi, bukan lagi lewat yang lain, tetapi lewat firman Tuhan yang sudah tertulis ini dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah sebabnya setiap kita membaca Alkitab ini, kita sedang menghadap Allah, di mana kita mempersiapkan hati kita mendengarkan isi hati Allah yang mau disampaikannya kepada kita. Apakah kita mendengarkannya bersama-sama dengan teman kita di gereja atau di persekutuan? Ataukah kita mendengarkannya secara pribadi waktu kita secara pribadi menghadap Allah? Doa yang sama, harapan yang sama, kita tetap sampaikan kepada Tuhan. Singkapkanlah mataku, bukalah mata rohaniku, agar aku bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kalau doa kita seperti itu, saya percaya, saya yakin Allah kita itu sangat senang. Dia akan menyatakan lagi hari ini keajaiban-keajaiban daripadanya. Dan besok pun dia nyatakan lagi. Dan setiap hari kita menikmati, Allah itu menyatakan isi hatinya, kerinduannya, agar anak-anaknya ini, kita semua, bisa mengerti rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Maukah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, mengucapkan doa yang sama, kerinduan yang sama, agar Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, sehingga kita bisa melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan itu? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami rindu setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami melihat keajaiban-keajaiban dari firman itu sendiri, sehingga kami menyenanginya. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kalau ada pergumulan Bapak Ibu, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140, dan saya bersedia untuk mendoakannya. Salam dari saya, Pendeta Antoni.